Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazima Biananisun, NPM 1921020400, kelas F, Hukum Tata Negara Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi metodologi hukum Islam yang dibuat oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Materi yang pertama adalah objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadahi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wada'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqtakhabih, yaitu produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan, disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-tahir atau fakultatif ialah apabila hukum memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukannya suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah atau perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifah dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, fardu, wajib, tahrim, karaha, tanzih, dan nadab dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanin, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Sebaiknya jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan takfihiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut juga pula jenis perbuatan hukum. Hukum wadahi adalah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, atau masyurut atau sebagai penghalang, yaitu mani atau adanya yang lain. Hukum wadahi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkama, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Muhasabah al-ayah merupakan cara kerja akal ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-makhah atau sulit, berat, susah, atau sungkar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan atau kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai sungguh-sungguh dan menggerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan suatu. Jika tidak sesungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir atau berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalafah mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul fikih, yaitu menggerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syara yang terperinci
Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usul filihin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilangnya kezaniannya. Yang keenam, ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dan terima kasih presentasi saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.